Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang sedang menempuh perkuliahan di semester 5, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Kampus PSDKU Kota Tasikmalaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengembangan aplikasi Pigenesia. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dini Samratul Solihah sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Muhammad Ahmad Zidki sebagai pemateri terakhir yang membuat proyek pengembangan aplikasi Pigenesia. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Nandita Prena Aurelia sebagai moderator dan editor video. Kemudian ada Rina Fitri Rusli sebagai pemateri kedua, dan ada Rita Tasya Kuria sebagai pemateri ke-1, dan ada Pina Purnamasari sebagai pemateri keempat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pigenesia. Pigenesia adalah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membangun startup. Suatu ide, produknya adalah Pigenesia, yaitu yang bisa juga disebut dengan PC Generasi Indonesia, yang dikembangkan secara bertahap, mulai menjadi case study di mata kuliah Teknologi Web Service. Saya Rita Tasya Kuria akan menjelaskan pengertian Dart. Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Tujuan utama dari pengembangan Dart adalah untuk menciptakan sebuah bahasa yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi web hingga aplikasi mobile. Berikut adalah beberapa karakteristik dan konsep penting dalam Dart. Yang pertama, bahasa objek-oriented. Dart merupakan bahasa pemrograman yang berbasis objek, yang berarti hampir semua elemen di dalamnya adalah objek. Ini memungkinkan konsep seperti kelas, objek, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Yang kedua, statis dan dinamis. Dart mendukung pendekatan campuran antara tipe data yang statis dan dinamis. Artinya, Dart dapat digunakan dengan tipe data yang didefinisikan pada waktu kompilasi dan juga dapat menentukan tipe data secara otomatis pada saat runtime. Yang ketiga, sintaks yang mudah dipahami. Dart didesain dengan sintaks yang mirip dengan banyak bahasa pemrograman populer, sehingga relatif mudah dipelajari oleh pengembang yang sudah memiliki pengalaman dalam bahasa lain. Yang keempat, pendekatan asing. Dart mendukung pemrograman asinkron yang memungkinkan aplikasi untuk menangani tugas secara bersamaan tanpa menghentikan proses utama. Yang kelima, platform independent. Dart dapat dijalankan pada berbagai platform seperti web atau melalui JavaScript server, dan juga digunakan sebagai bahasa resmi untuk pembangunan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter. Yang keenam, pembaruan yang konsisten. Dart terus berkembang dengan adanya pembaruan dan peningkatan secara berkala. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan performa, stabilitas, dan kemampuan bahasa ini. Dart digunakan secara luas untuk pengembangan aplikasi web, server, dan mobile, terutama dengan kepopuleran framework Flutter yang menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Salah satu keunggulan besar Dart adalah kemampuan untuk membangun aplikasi yang efisien dan mudah dipelihara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Flutter. Flutter adalah sebuah framework open source yang juga dikembangkan oleh Google. Ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI, aplikasi mobile untuk sistem operasi Android dan iOS menggunakan satu kode sumber. Adapun beberapa poin penting tentang Flutter, diantaranya yaitu ada yang pertama, yaitu ada single code base. Dengan Flutter, pengembang dapat menggunakan satu kode sumber untuk membuat aplikasi yang berjalan di perangkat Android dan iOS. Hal ini memungkinkan pengembang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu ada widget base. Flutter menggunakan konsep widget sebagai bangunan dasar UI-nya. Semua yang dilihat di dalam aplikasi Flutter, mulai dari tata letak, icon, hingga kontrol input, semuanya adalah widget.
Ini memungkinkan pembangunan UI yang fleksibel dan mudah dikelola. Selanjutnya yaitu ada Dart Programming Language. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart sebagai bahasa resmi untuk pengembangan aplikasinya. Dart digunakan untuk menulis kode yang menjalankan aplikasi Flutter. Selanjutnya yaitu ada Hot Reload. Fitur Hot Reload pada Flutter memungkinkan pengembangan untuk melakukan perubahan pada kode dan melihat hasilnya secara langsung, tanpa harus melakukan reboil atau restart aplikasi dari awal. Hal ini mempercepat iterasi pengembangan. Yang terakhir ada performa tinggi. Flutter dikenal karena performanya yang baik. Dengan menggunakan teknologi rendering sendiri atau Sky, Flutter dapat menghasilkan antarmuka pengguna yang responsif dan mulus. Nah, Flutter telah menjadi pilihan populer bagi banyak pengembang karena kemampuannya untuk membuat aplikasi yang kaya dengan tampilan yang menarik dan performa yang baik di berbagai platform mobile. Selanjutnya yaitu pengertian Flutlab. Flutlab adalah platform pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi Flutter tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan. Flutlab juga menyediakan lingkungan pengembangan terpadu, yaitu IDE, yang berbasis web, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menguji aplikasi Flutter secara online. Fitur-fitur Flutlab dapat mencakup beberapa poin. Yang pertama, ada pengembangan online, yaitu Flutlab memungkinkan pengguna untuk membuat dan menguji aplikasi Flutter langsung di browser web tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan. Yang kedua, pengeditan kode, yaitu pengguna dapat mengedit kode Dart untuk aplikasi Flutter secara langsung di lingkungan pengembangan Flutlab lainnya. Yang ketiga, Hot Reload, yaitu fitur Hot Reload pada Flutter juga tersedia di Flutlab, yang memungkinkan pengguna melihat perubahan yang diimplementasikan secara langsung tanpa harus merestart aplikasi dari awal. Yang keempat, emulator dan debugging, yaitu Flutlab pada umumnya menyertakan fitur emulator untuk menguji aplikasi serta alat untuk debugging aplikasi Flutter. Yang kelima, kolaborasi, yaitu beberapa platform pengembangan aplikasi sering memiliki fitur kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengembang untuk bekerja sama pada proyek yang sama secara real-time. Jadi, pastikan untuk memeriksa situs web resmi Flutlab atau sumber terpercaya lainnya untuk informasi terkini tentang fitur, pembaruan, dan fungsionalitas yang terkait dengan platform pengembangan ini. Karena fitur dan fungsionalitas bisa saja berubah seiringnya waktu. Perkenalkan, saya Pina Purnamasari dengan NIM 12210845. Saya di sini akan menjelaskan atau meneruskan materi tentang Vigenesia. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Yang pertama, saya sudah mendapatkan file atau folder Vigenesia di mana aplikasi atau project ini yang dibuat oleh teman saya yaitu Ahfaz, dan saya sudah mengekstrak file tersebut atau folder tersebut di penyimpanan lokal C di sampp lalu htdocs dengan nama Vigenesia. Ini dari isi foldernya. Lanjut, kita akan membuka localhostnya, yaitu dengan pertama kita mengaktifkan dulu di sampp control panelnya, yaitu apache, kita start, lalu MySQL nya juga di start. Setelah itu kita langsung ke localhost dengan localhost sampai php-myadmin. Ini seperti ini tampilannya. Lalu kita akan mengimport si database tadi, si database Vigenesia dengan
cara yang pertama kita membuat terlebih dahulu nama database-nya, yaitu dengan nama Pigenesia. Kita create atau buat. Setelah itu di nama database Pigenesia ini kita akan import database-nya. Pilih file, dan ini kita langsung ke folder yang tadi, folder Pigenesia yang tadi, di sampai htdocs Pigenesia ini. Lalu kita ke db, ini kita masukin Pigenesia, open, sudah masuk. Setelah itu kita kirim, dan hasil import berhasil, dimana di sini ada kategori motivasi, report aplikasi, role, dan user. Nah, setelah itu kita buka lagi di Google Chrome dengan mengetes apakah si Pigenesia API ini database-nya sudah ada atau tidak, dengan kita ketik localhost Pigenesia, nama folder yang tadi, enter. Nah, ini sudah ada muncul API Pigenesia app-nya. Ya, mungkin penjelasan saya itu, dan penjelasan berikutnya tentang project atau aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita ke kode programnya. Di sini kita menggunakan Float Lab. Di bagian registernya, ini bagian kode, ini kode bagian registernya. Di sini bisa memasukin data nama, profesi, email, dan password untuk kita login ke aplikasinya. Ini kode program loginnya. Kemudian ini kode program main screen-nya atau halaman utama setelah kita login. Kemudian ada kode program edit page. Di bagian model kita membuat login modelnya. Di sini ada nama, profesi, email, password. Kemudian motivasi model. Kita coba jalankan aplikasinya. Kita tunggu programnya. Nah, di sini ada notifikasi sukses untuk menjalankan aplikasi.
Nah, ini kita sudah tampil aplikasinya. Kita coba untuk daftar apa sih? Kita isi nama, apa, profesi mahasiswa, email, apa, klik daftar. Di sini kita tidak bisa daftar, ada check your bill for register. Kita coba di localhost di database-nya apakah sudah di sini kita coba ke database. Di sini sudah masuk ke 22@gmail.com, tapi kita coba login apakah bisa. Kita coba login apakah bisa. Tapi di sini tidak check your email atau password, berarti tidak terdaftar. Mohon maaf, program kami tidak jalan seperti yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kami memohon maaf karena aplikasi proyek kami tidak bisa dijalankan. Kami pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin untuk kedepannya kami akan belajar lagi untuk lebih memahami materi-materi mata kuliah teknologi web service. Mungkin sekian pemaparan presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.